Bismillahirrahmanirrahim. Fikih zakat fitrah bagian 2. Sebagaimana video fikih zakat bagian 1 menjelaskan bahwa menurut jumhur ulama fikih, zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1 sok bahan makanan pokok yang setara dengan kurang lebih 2 kilo 700 gram. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh zakat fitrah dengan membayarkan uang? Mengingat pada hadis riwayat Abu Dawud ataupun hadis tentang zakat fitrah, tidak ada yang menyebutkan zakat fitrah dengan uang. Sebagaimana dikutip di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, wa qala al-jumhur tu'adda zakatul fitri minal hububi wa thimari al-muqtati wa hiya sa'un. Menurut jumhur ulama fikih, zakat fitrah itu dari jenis biji-bijian dan buah yang menjadi bahan makanan pokok di suatu daerah sebanyak 1 sok atau kurang lebih 2 kilo 700 gram. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah membayar dengan uang? Artinya nilainya 1 sok bahan makanan pokok itu dibayar dengan senilai uang atau barang dan lain-lain. Nah, menurut ulama Hanafiyah, boleh memberikan atau membayarkan zakat fitrah dengan nilai uang yang setara dengan bahan makanan pokok 1 sok atau 2 kilo 700 gram. Baik berupa dirham, yaitu mata uang perak, dinar, mata uang emas, fulus, mata uang Arab, urut atau barang-barang, ya, atau barang apa saja yang senilai dengan bahan makanan pokok 1 sok. Karena menurut ulama Hanafiyah, kewajibannya zakat fitrah itu makna secara esensial adalah mencukupi kebutuhan orang fakir dengan landasan hadis al-nuhum anil mas'alah fi misli hadzal yaum. Dalam satu redaksi al-nuhum anit tolab fi misli hadzal yaum. Wal igna yahsulu bil qimah bal atammu wa awfaru wa aisaru li'annaha aqrabu ila daf'il hajat fayatabayyanu anna an-nassa mu'allalun bil igna. Demikian keterangan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Berdasarkan hadis ini, bahwa cukupilah kebutuhan orang-orang fakir miskin agar tidak meminta-minta dalam hari raya seperti ini. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili, mencukupi kebutuhan fakir miskin bisa diwujudkan dengan memberi nilai nominal uang. Bahkan nilai nominal uang itu lebih sempurna dan lebih mudah. Lebih bebas menggunakannya karena lebih pas untuk menutupi kebutuhannya. Artinya uangnya bisa dibuat kebutuhan pokok yang lain selain kebutuhan beras, seperti membeli minyak goreng, membeli lauk pauk, membeli gas LPG dan lain-lain. Dengan demikian, nas hadis al-nuhum anil mas'alah fi misli hadzal yaum itu dilatar belakangi ilat atau alasan mencukupi kebutuhan fakir miskin. Artinya kewajiban zakat itu dilatar belakangi menurut hadis ini karena untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin. Sehingga dengan memberi uang, yang penting kebutuhannya sudah tercukupi, itu sudah sah. Sehingga menurut ulama Hanafiyah itu boleh membayar zakat secara umum atau zakat fitrah secara khusus itu dengan pakai uang, tidak pakai bahan makanan pokok seperti beras. Di dalam kitab Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, wa dhahaba al-Hanafiyatu wa huwa al-qaul al-masyhur indal Malikiyah wa riwayatu al-ukhra indal Hanabilah wa qaulus Sauri ila
anna ikhrajal qimah jaizun wa ruwiya dzalika an Umar bin Abdul Aziz lakin qala al malikiyatu yajuzu wa yujzi'u ma'al karahati li annahu min qabili syira'il insani as-sadaqata allati akhrajaha lillah. Pemahaman ulama Hanafi ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan Malikiyah. Riwayat kedua ulama Hanabilah, pendapat Imam Ats-Tsauri bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai yang setara 1 sok yang bukan bahan makanan pokok ini adalah boleh. Ya. Ini pemahaman diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Hanya saja menurut ulama Malikiyah boleh dan cukup, cuma makruh. Tapi makruh. Karena ini termasuk seseorang itu telah membeli sedekah yang harus dia keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang harusnya dikeluarkan adalah bahan makanan pokoknya. Dalil lain atau hujahnya para ulama yang memahami boleh berdasarkan hadis Daruqutni di atas juga berdasarkan hadis bahwa sahabat Mu'ad berkata kepada penduduk Yaman, kepada masyarakat Yaman, bayarlah zakat dengan menggunakan pakaian yang bisa saya ambil dari kalian sebagai ganti biji-bijian dan gandum bahan makanan pokok. Karena itu lebih memudahkan kalian, baik untuk muhajirin di Madinah. Imam Atok berkata, dulu, ini dalil yang berikutnya, dulu Umar bin Khattab mengambil zakat itu dengan barang-barang dari jenis uang dirham sebagai gantinya pembayaran zakat. Nah, ini Imam Atok yang berkata bahwa karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya'khudhu al-urudha fi shadaqat minad darahim anha. Nah, karena tujuan zakat itu adalah menutupi kebutuhan orang fakir miskin yang menerima zakat itu, maka cara sedemikian ini adalah pemahaman yang rasional. Karena hajatnya masing-masing individu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dengan memberi sejumlah uang, si penerima zakat akan lebih luas jangkauannya atau lebih leluasa dalam memenuhi kebutuhannya. Bukan hanya untuk makan. Nah, juga dengan dalil kias pada pemberian jizyah atau pajak jaminan damai dengan saudara non-muslim yang cukup memberi uang saja. Yang tujuannya adalah meniadakan perang atau damai dengan jaminan uang. Berarti sama saja dengan membayar zakat itu dengan uang karena untuk menutupi kebutuhan si fakir miskin. Nah, kesimpulannya bahwasanya berdasarkan dalil di atas dan pemahaman para ulama mazhab di atas, zakat fitrah dengan membayar barang atau uang yang senilai bahan makanan pokok di suatu daerah tempat tinggal orang yang zakat itu hukumnya boleh. Bahkan nilai manfaatnya lebih luas karena si penerima akan lebih bebas dan lebih leluasa untuk menutupi keperluan pokok yang lain. Mengingat kebutuhan pokok si penerima zakat itu bukan hanya beras, tapi mungkin juga minyak goreng, tabung gas, tepung, kerupuk, lauk pauk, sayur, dan lain sebagainya. Nah, pelopor pemahaman ini adalah ulama Hanafiyah dengan dalil hadis riwayat Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, dan praktek yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz, juga Umar bin Khattab, riwayat Atok yang mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab mengambil dirham sebagai ganti pembayaran zakat atau zakat fitrah. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والله يرانا ويسمعنا نغفر